Bab 426. Mengikuti Anda. Di dalam ruang rapat, tatapan orang-orang lainnya juga terjatuh pada Xavier Gao. Tubuh Xavier Gao bergetar hebat, wajahnya pucat. Tuan Yang, Anda memiliki perintah apa? Silakan katakan, tunggu aku kembali ke kota Yan, pasti akan langsung melapor pada kepala keluarga. Xavier Gao berkata tersenyum takut. Keningnya sudah dipenuhi keringat sebesar biji jagung, dia terkadang mengulurkan tangan mengelap, terlihat sangat menyedihkan. Sekarang dia hanya ingin meninggalkan tempat ini, lalu langsung melaporkan hal yang terjadi di sini pada Tiago Huang. Kemampuan Jerry yang benar-benar melebihi bayangannya, takutnya walaupun peringkat pertama keluarga Huang juga bukanlah tandingannya. Untuk keluarga Huang hal ini sangat penting, dia harus segera memberitahu keluarga. Saat Xavier panik dan rasa takutnya mencapai batas, Jerry yang akhirnya berkata, sekarang telepon majikanmu. Mendengarnya, Xavier Gao seketika tertegun, apa kamu bilang? Aku tidak suka mengulang perkataanku. Nada bicara Jerry yang dingin. Xavier Gao akhirnya yakin dirinya tidak salah dengar, Jerry yang memang menyuruhnya menelepon Tiago Huang. Dalam keadaan seperti ini, dia mana berani ragu. Bergegas menelepon sebuah nomor. Buka speaker, kata Jerry yang dingin. Xavier Gao menekan speaker, dengan cepat telepon diangkat. Kepala keluarga, aku. Xavier Gao belum selesai bicara, sebuah suara yang terdengar tua tiba-tiba terdengar, apa bocah itu sudah setuju beraliansi dengan kita? Raut wajah Xavier Gao sangat masam, dia awalnya ingin langsung berkata Jerry yang ada di sisinya, siapa tahu Tiago Huang sama sekali tidak memberinya kesempatan. Jerry yang masih ada di samping, mengawasinya. Kepala keluarga, dia menolak. Melihat tatapan Jerry yang penuh rasa dingin, Xavier Gao hampir menangis, hanya bisa menjawab jujur. Apa? Dia berani menolak. Apa dia bosan hidup? Sungguh mengira dengan kekuatannya sendiri bisa menjadi tandingan keluarga Yuan. Apakah dia tidak tahu, beraliansi dengan keluarga Huang kita barulah satu-satunya kesempatan balas dendam untuknya. Tiago Huang berkata marah, tetap tidak memberi kesempatan Xavier Gao untuk bicara, lalu berkata marah, karena dia tidak bersedia, maka hanya bisa melaksanakan rencana kedua, bunuh dia. Asal dia mati, Provinsi Jiangping dan Nanyang baru bisa dikuasai kita, walaupun akan ada sedikit kerepotan, namun lebih baik bila dibandingkan bocah itu dibujuk keluarga lainnya. Nada bicara Tiago Huang sangat datar, seperti sedang membicarakan sebuah hal yang sangat normal. Kepala keluarga, aku merasa kita dan Tuan yang lebih baik menjadi teman saja, bagaimanapun anak muda dan bertalenta seperti ini tidak banyak di seluruh Kyushu. Apalagi, dengan kemampuan keluarga Huang kita, bagaimana bisa takut pada keluarga Yuan? Aku percaya, asal kita bisa bersikap sopan pada Tuan Yang, dia pasti akan memilih beraliansi dengan kita. Saat itu, kita dua pihak beraliansi, walaupun tidak dapat menghancurkan keluarga Yuan, namun juga bisa membuat keluarga Yuan menerima pukulan besar. Jerry yang tidak bicara, Xavier Gao juga tidak berani membocorkan keadaan detail sekarang, hanya bisa memandu Tiago Huang untuk menguntungkan Jerry Yang. Kepala pelayan Gao, kenapa dengan kamu ini? Tiago Huang berkata bingung, bukankah kamu sendiri yang membuat rencana kali ini? Bila dia tidak dapat kita manfaatkan, maka bunuh dia, keluarga Huang kita mencari penggantinya, kenapa sekarang berubah pikiran lagi? Apalagi, kapan kita pernah berkata akan membantunya membalas dendam? Kita hanya memanfaatkannya, membuatnya menjadi pistol kita untuk melawan keluarga Yuan, kita hanya perlu menyediakan sedikit bantuan serangan di belakang. Untuk kita, dia hanya sebuah pion catur, bila hal ini gagal dan terekspos, kita bisa membuangnya setiap saat, walaupun keluarga Yuan tahu kita yang mengarahkan di belakang, dalam keadaan tidak ada bukti, keluarga Yuan juga tidak dapat berbuat apa-apa pada kita. Xavier Gao hampir saja menangis, kamu orang bodoh ini, kenapa mengatakan semua rencana kita? Bukankah ini mendorongnya ke dalam lubang api? Kepala keluarga, Anda seharusnya salah mengerti maksudku adalah,
tuan yang begitu muda dan bertalenta, walaupun tidak bersedia bekerja sama juga tidak boleh menyinggungnya. Xavier Gao melihat Jerry yang dengan ketakutan, melihat tidak ada perubahan apapun pada ekspresinya, baru bergegas berkata. Kali ini, Tiago Huang akhirnya merasa tidak beres. Biasanya, Xavier Gao pasti tidak akan berdebat selama ini dengannya. Tiago Huang tidak segera menjawab, melainkan setelah terdiam sesaat, dia tiba-tiba berkata, bocah itu ada di sisimu bukan? Berikan telepon padanya. Walaupun orang keluarga Huang sangat arogan, namun sebagai kepala keluarga Huang, Tiago Huang juga bukan orang bodoh. Dia bergaul dengan Xavier Gao puluhan tahun, dia lebih tahu dari siapapun orang seperti apa Xavier Gao. Hanya beberapa kalimat sebentar, akhirnya membuatnya tahu Xavier Gao sudah terjatuh ke tangan Jerry Yang. Xavier Gao menatap ke arah Jerry Yang, berkata gemetar, Tuan Yang, telepon kepala keluarga Huang. Jerry yang menerima telepon, berkata, demi menguasai provinsi Jiangping dan Nanyang, kepala keluarga Huang sungguh bekerja keras. Bocah, karena kamu sudah tahu, kalau begitu tidak ada yang bisa aku katakan lagi, sekarang berikan kepastian padaku, tunduk pada keluarga Huangku, aku bisa membantumu mengalahkan keluarga Yuan bersama. Tiago Huang berkata terus terang. Dia tidak tahu, bahkan Suanda Dong begitu mudah dikalahkan Jerry Yang. Bila tahu, bagaimana mungkin dia berani mengatakan ucapan ini? Jerry Yang tertawa, membantuku melawan keluarga Yuan. Kepala keluarga Huang, kamu sungguh munafik. Bajingan, apa kamu bilang? Tiago Huang seketika marah, menggeram, apa kamu tahu kamu sedang bicara dengan siapa? Dengan kalimatmu ini, aku bisa membuatmu mati tanpa kubur. Kepala keluarga Huang, kamu tahu orang seperti apa yang paling aku benci? Kata Jerry Yang. Aku tidak peduli kamu paling benci orang seperti apa, aku hanya tahu, bila kamu tidak tunduk pada keluarga Huang, tahun depan hari ini adalah hari peringatan kematianmu. Kata Tiago Huang marah. Karena begitu, kelihatannya, tidak ada yang bisa dibicarakan di antara kita. Jerry yang melirik Xavier Gao yang ketakutan, tersenyum berkata, tapi yang bisa aku beritahukan padamu adalah, mulai sekarang asal ada orang keluarga Huang yang melangkahkan kaki satu langkah pun ke provinsi Jiangping dan Nanyang, maka akan dibunuh. Sedangkan perihal kamu menyinggungku ini, pasti akan menjadi mimpi burukmu. Selesai mengatakan kalimat ini, Jerry yang langsung menutup telepon. Saat mendengar nada sibuk dari ponselnya, ekspresi Tiago Huang yang berada jauh di kota Yan sangat tidak percaya, berkata marah, bajingan, beraninya kamu menutup teleponku. Saat dia menelepon lagi, dia menyadari ponsel lawan sudah dimatikan. Saat ini, dia akhirnya menyadari sesuatu, raut wajahnya seketika menjadi sangat jelek. Xavier Gao seharusnya sedang bersama dengan Zegon Huang, yaitu juga, Suanda Dong juga ada di sisi mereka. Namun sekarang, Xavier Gao terjatuh ke tangan Jerry Yang, bukankah berkata Suanda Dong sudah ditaklukkan? Hanya saja yang membuatnya tidak mengerti adalah seorang anak muda dari tempat kecil, sebenarnya siapa yang memberinya kepercayaan diri untuk berani mengancamnya. Jiangsu, lantai 16 gedung Fortune, di dalam ruang rapat Dawn Longevity Corp. Setelah menutup telepon, Jerry yang memeras sembarangan, ponsel Xavier Gao seketika rusak. Dia memicingkan mata menatap Xavier Gao, berkata dingin, kelihatannya, majikanmu berencana membuangmu, karena begitu, aku hanya bisa membunuhmu. Brooke. Xavier Gao berlutut, di wajahnya yang penuh keriput hanya ada rasa takut, tidak hentinya memohon berkata, Tuan Yang, aku mohon Anda ampuni aku juga hanya bekerja untuk orang, semuanya tidak ada hubungannya denganku. Pemandangan ini, kelihatannya sangat tidak pantas. Seorang orang tua yang berusia 60 tahun lebih memohon di bawah kaki seorang anak muda yang tidak sampai berusia 30 tahun. Orang-orang lain di dalam ruang rapat tercengang, terkejut tidak berani bicara satu kalimat pun. Sekarang, mereka hanya bisa berdoa Jerry yang bisa mengampuni mereka. Jerry yang meliriknya datar, seperti melihat seorang orang mati. Kamu tenang saja,
kamu masih memiliki nilai untuk dimanfaatkan, untuk sementara tidak akan mati. Kata Jerry yang tertawa dingin. Selesai bicara, dia langsung berdiri, ikut denganku. Setelah Xavier Gao tertegun sesaat, wajahnya seketika penuh ekspresi gembira, bergegas berkata, terima kasih Tuan Yang. Terima kasih Tuan Yang. Brooke. Jerry yang baru bersiap pergi, sebuah sosok tiba-tiba melesat maju, langsung berlutut di bawah kaki Jerry yang menundukkan kepala, dengan suara hormat berkata, Tuan Yang, aku mohon Anda memberiku kesempatan mengikuti Anda. Pendekar peringkat 3 keluarga Huang, Xuan Dadong. Begitu dia berlutut, seketika mengejutkan semua orang. Terutama Xavier Gao, mulutnya terbuka, tatapannya penuh rasa tidak percaya. Dia tahu jelas, seberapa arogannya Xuan Dadong sebagai pendekar peringkat 3 keluarga Huang. Seorang yang begitu angkuh saat ini berlutut di bawah kaki Jerry yang berinisiatif memohon Jerry yang memberinya sebuah kesempatan mengikutinya. Ini adalah pendekar top keluarga Huang, salah satu dari 8 keluarga besar kota Yan. Xuan Dadong adalah orang yang belajar seni bela diri, yang dia lihat tentu saja berbeda dengan yang dilihat Xavier Gao dan yang lainnya. Dia sangat yakin, kemampuan Jerry yang sudah mencapai tingkat Huajin, juga disebut master. Di dunia ini, orang seperti ini berdiri di posisi top, sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan orang seperti dirinya. Bahkan seumur hidup gurunya, kemampuannya tidak dapat mencapai tingkat Huajin. Bila dia dapat mengikuti Jerry Yang, asal bisa mendapatkan ajaran Jerry Yang, pasti akan ada kesempatan menginjakkan kaki ke tingkatan yang diharapkan semua orang yang belajar seni bela diri. Kamu kira, aku akan memerlukan seorang dari keluarga Huang untuk mengikutiku? Seorang yang mengkhianati majikannya, kata Jerry Yang tanpa ekspresi. Raut wajah Xuan Dadong sedikit berubah, namun dia tetap tidak menyerah, bergegas berkata, di antara aku dan keluarga Huang hanya memiliki hubungan tuan dan pelayan, lagi pula kontrak kerjaku sudah berakhir, ini tidak termasuk berkhianat. Sisa hidup Xuan Dadong, bersedia hanya mengikuti tuan yang seorang. Mohon tuan yang memberiku satu kesempatan. Sikap Xuan Dadong sangat sungguh-sungguh, kali ini tidak menunduk, melainkan mengangkat kepala menyambut tatapan tajam Jerry yang tidak takut sedikitpun. Bersambung.